Baik, bertemu kembali dengan saya di perkuliahan analisis big data, memasuki minggu yang ke-10 ya, belum terlambat. Kiranya saya mengucapkan selamat tahun baru 2021 untuk kalian semua. Semoga apa yang kita rencanakan ya, resolusi di tahun 2021 boleh terlaksana dengan baik ya. Oke, semoga kita dalam keadaan sehat semua, sehingga kita bisa melaksanakan semua aktivitas kita dengan baik. Minggu yang ke-10, saya akan mengangkat tema data warehouse ya. Di 2 minggu terakhir, tahun yang lalu ya, itu saya menjelaskan tentang, data mining. Nah, sebenarnya data mining ini bagian dari data warehouse ya, sumber datanya itu dari data warehouse. Uh, Kalau kita lihat definisi dari data warehouse ya, kenapa data warehouse ini saya angkat ke dalam tema mata kuliah analisis big data, karena sumber dari data sebetulnya diawali dengan apa yang namanya ada online transaction processing gitu ya, OLAP gitu, kemudian eh, analisis data ya, OLTP ya, online transaction processing, kemudian ada analisis datanya ya, bagaimana data diekstrak dan sebagainya dan disimpan ke dalam gudang data. Nah, gudang data ini yang namanya data warehouse. Jadi kalau kita bicara tentang data warehouse ini adalah sebuah database besar yang menyimpan data just in time, data sekarang, dan data masa lalu. Ya, dari berbagai sumber tentunya lah ya, dari berbagai sumber. Karena kan kalau kita bekerja secara online, perusahaan yang bekerja secara online tentunya sudah menggunakan apa yang dinamakan dengan online transaction gitu ya. Jadi tidak bisa lepas dari situ. Setiap saat datanya akan bertambah sehingga istilah big data itu hanya kepanjangan dari proses warehouse sebetulnya ya, gudang data yang sangat-sangat besar. Nah, data yang bagaimana yang yang harus disimpan. Nah, kalau kita lihat agak sulit untuk memilah data dalam jumlah yang banyak ya, tapi manajemen dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu biasanya menggarisbawahi atau memberi perhatian pada data yang penting. Nah, maksud data yang penting itu adalah data yang secara langsung ataupun tidak langsung ya, itu berkaitan dengan segmen bisnisnya. Ya, dengan segmen bisnisnya. Ya, contoh misalkan kan kita bidangnya adalah ekspor ya, ekspor komoditi ya, buah-buahan gitu, misalkan ya. Apa yang berkaitan dengan ekspor perusahaan tersebut? Ya banyak hal ya, banyak hal. Situasi politik, ya, ya, harga minyak, ya, gitu kan. Pesaing bisnis, ya. Situasi iklim, ya jelas. Ya, nah itu adalah informasi gitu ya, informasi. Nah, data-data itu akan dianalisis ya, akan dianalisis yang nantinya dipakai untuk pengambilan keputusan. Jadi inti daripada big data sebetulnya kita pakai big data itu buat apa? Big data itu nantinya akan dipakai sebagai satu bahan kajian yang dianalisa dan akhirnya akan dijadikan sebagai panduan kita untuk mengambil keputusan, membantu manajemen untuk melakukan pengambilan keputusan. Warehouse tidak dipakai untuk melaksanakan pemrosesan transaksi, tidak. Transaksi berjalan aja biasa ya, berjalan seperti biasa. Katakanlah kalau Anda belanja di Topet, Anda online Bukalapak, Anda pesan GoFood dan sebagainya berjalan seperti biasa. Tidak ada warehouse yang terlibat secara langsung, tapi warehouse itu akan menampung hasil informasi transaksi, itu warehouse. Cukup jelas ya?
Jadi tidak berkaitan langsung sebetulnya dengan transaksi, tapi dia menerima informasi dari transaksi. Bahkan informasi-informasi yang sudah berjalan. Nah, itulah gudang data, Wel. Nah, kalau kita melihat dari alurnya ya secara singkat saja, katakanlah isinya apa sih warehouse itu? Kalau di analisis big data, saya sudah tentang big data ya, saya sudah cukup panjang lebar menjelaskan bagaimana prosesnya. Nah, warehouse akan lebih apa namanya, akan lebih jelas ya, karena ini segmen yang paling kecilnya di sini. Pertama adalah meliputi extraction ya, ekstrak. Jadi kita ngekstrak, nyaring data. Saat kita melakukan penyaringan data, kita butuh apa? Butuh media transportasi untuk pemindahan datanya. Kemudian dilakukan proses transformasi, mengubah bagaimana ya data dari berbagai sumber dan dengan berbagai bentuk itu kita harus jadikan sebagai sebuah data dengan pola yang sama, dengan bentuk yang sama, dengan format yang sama. Ya, kemudian ada loading solution, bagaimana kita narik datanya? Gimana narik datanya nih? Tools apa yang dipakai? Ah, muncullah online analytical processing, OLAP. Ya, jadi media yang digunakan sebetulnya banyak toolsnya. Ya, Anda bisa pakai Python, bisa pakai apa Anaconda, ya banyak-banyak lah ya. IBM juga punya aplikasinya dan sebagainya. Banyak sekali. Ya, client analysis tool dan aplikasi lain yang ngatur proses dan mengirimkan ke bisnis user. Ya, top manajemen di satu organisasi, di satu perusahaan, apapun itu, ya butuhnya apa? Butuhnya informasi yang penting. Dia nggak akan melihat angka detail, enggak. Ya, tapi sometimes kalau dia butuh penjualan tertinggi bulan ini produk apa, itu dia bisa lihat hasilnya. Kita bisa dengan cepat melihat penjualan mobil 2020 itu mobil yang paling banyak terjual itu mobil apa. Bayangkan kalau transaksinya tidak ada warehouse, tidak ada online transaksi, kita nggak bisa tahu. Ya, tapi dalam konsep warehouse kita bisa tahu sekalipun kita bukan penjual mobil, Saudara. Tapi informasi begitu cepat dan kita mobil merek A tuh yang paling banyak terjual. Sama dengan kalau misalkan kita melakukan proses penjualan perusahaan kita, kemudian kita nanya, customer terbesar akhir tahun siapa ya? Kemarin Desember 2020 closing kan, gitu. Siapa customer terbesarnya? Ya, yang hutangnya belum terbayar perusahaan apa? Yang belum bayar, yang masih nunggak. Yang paling gede yang mana? Lah itu adalah informasi. Itu yang dibutuhkan, Saudara. Sehingga kadang-kadang kalau apa namanya mahasiswa bikin skripsi kemudian di dalamnya ada transaksi ya, itu saya selalu nanya, saya nggak membutuhkan bagaimana ribetnya transaksi dijalankan, enggak, itu mah teknis teknologi lah. Ya, menggunakan barcode yang paling gampang ya sampai yang paling canggih sekalipun saya nggak butuh itu. Yang saya butuhkan adalah data apa yang bisa diambil dari transaksi yang sudah dilakukan. Informasi apa yang bisa diambil dari transaksi yang sudah dilakukan, itu yang lebih penting bagi saya. Karena itu yang nantinya akan diperlukan, Saudara. Ya, informasi yang paling penting dalam sebuah transaksi itu adalah laporan. Bagian yang paling penting itu laporan, bukan transaksinya, bukan. Ya, transaksi itu rutinitas aja, proses yang rutin. Ya, tapi pelaporan itu per periode. Ya, per hari, per minggu, per bulan, per triwulan, dan seterusnya. Per semester. Jelas ya? Nah, kalau kita melihat pada perbandingan antara warehouse dan online transaction processing, kalau Anda pernah belajar tentang normalisasi, ya, dalam online transaction processing, kalau you bikin database, maka database-nya harus memenuhi standar normalisasi. Makanya kalau kita melihat di sini, ini kan harus memenuhi standar normalisasi. Ya,
indeksnya harus jelas gitu ya, join-nya dari sejumlah tabel ini, dari beberapa tabel join, nggak ada masalah. Dan tidak harus memenuhi apa? Tidak harus memenuhi normal ketiga, nggak ada masalah. Kalau you lihat tabel bentuknya yang tidak normal, ya dalam database murni katakanlah dia salah, terjadi anomali. Tapi dalam data warehouse sah-sah saja. Ya, kenapa? Karena datanya bisa berbentuk multidimensional data structure, bisa berbentuk 3D, 3 dimensi. Saya mau slice dari kiri, saya mau slice dari kanan, saya mau potong dari atas, dari bawah, itu harus memberikan informasi. Itu data warehouse. Jelas ya, Saudara ya. Jadi kalau kalau Anda bikin database itu kita main di OLTP sebetulnya. Anda tidak main di data warehouse. Tidak main di data warehouse. Belum main ke sana. Ya, semua aplikasi yang mahasiswa buat itu masih di OLTP. Ya, belum lari ke data warehouse. Jelas ya? Nah, sekarang kalau kita melihat detailnya lagi, bagaimana data warehouse versus OLTP adalah pertama adalah workload-nya. Data warehouse didesain untuk nampung query dalam jumlah yang besar. Jelas ya? OLTP itu hanya sebagian kecil. Jadi kalau satu transaksi di satu cabang itu LTP. Seluruh cabang adalah warehouse. Kebayang ya? Gitu. Jadi kalau Anda bikin ruang lingkupnya cuma di satu tempat, katakanlah ya kita nggak bermain nggak bermain eh, data yang besar ya larinya OLTP sebetulnya. Kemudian data modif ya modification. Warehouse diupdate regular. Setiap minggu, setiap hari dengan teknik modifikasi data sehingga user nggak langsung update data warehouse. Nah, OLTP data diupdate secara rutin dan langsung transaksi. Warehouse enggak. Ya, bahkan ada kalanya kita nggak ngolah di hari-hari tertentu. Setiap minggu atau setiap hari, kan nggak setiap hari, saudara ya. Oke, lalu skema desain. Ya, warehouse biasanya ternormalisasi sebagian. Bahkan keadaan tertentu tidak ternormalisasi. Dihilangkan tuh primary key karena dia harus narik data semua gitu. Ya. OLTP apa? Harus ternormalisasi penuh. Yang kita belajar ya, nggak boleh ada anomali data tuh, saudara. Ya, harus mendukung proses update, insert, delete. Nah, itu bedanya ya, itu bedanya. Jadi kalau Anda bikin database, kita lagi bikin di area apa nih? Anda sudah lari ke data warehouse, gitu ya, atau kita masih ada di ruang lingkup OLTP. Ini kelihatan dari sini ya, dari penjelasan yang kita lihat sama-sama nih. Oke. Kemudian dari typical operation, data warehouse menjalankan query proses banyak baris ratusan miliaran, makanya ukurannya sangat besar. Contoh yang paling gampang, kita nggak usah deh bicara-bicara data yang triliunan, jauh gitu ya ngebayanginnya. Ya, di satu segmen transaksi saja, Indomart, Alfamart, ya, total penjualan semua customer akhir tahun itu bisa kelihatan nggak ya? Gitu kan? Nah, ya OLTP nyari apa? Nyari rekod tertentu. Kalau kita bikin sebuah aplikasi, yang kita harus pikirkan database-nya bukan database yang hanya bisa jalan seminggu. Yang bukan hanya bisa jalan sebulan, setahun. Ya, sehari berapa transaksi, seminggu berapa transaksi, sebulan berapa transaksi. Kebayang kalau itu online. 17 ya. Oke, makanya sekarang banyak yang main apa? Main cloud computing. Mencari keamanan ya supaya kapasitasnya tidak terkendala, Saudara. Nah, kemudian historical data, warehouse nyimpen data selama beberapa bulan atau tahun. Ya, awas. Untuk dukung apa? Untuk mendukung proses historical analysis. Kita nggak bisa langsung hapus data, hati-hati di warehouse. Data bulan lalu ya bisa jadi akan bermanfaat untuk sekarang. Data tahun lalu bisa jadi bermanfaat untuk tahun sekarang. Data 2 tahun yang lalu bisa jadi bermanfaat untuk tahun sekarang, katakan. Itu ya historical datanya.
Nah, OLTP hanya nyimpen beberapa minggu, hitungannya mungkin bulan, tahun dah paling banter. Next, udah backup lagi data, ya, closing lagi datanya, clear lagi database-nya ya, tahun yang baru, transaksi baru lagi. Jadi kita udah bisa membandingkan ya ruang lingkup, kita, bikin aplikasi database tuh adanya di mana ruang lingkupnya nih. Ya, apakah kita main di warehouse, sudah main di warehouse, atau masih di online transaction processing gitu ya. Nah, ini yang harus dimulai dipikirkan oleh Anda. Kalau kita main sudah lari ke big data, ya otomatis kita udah nggak bisa lagi ya berpikir datanya kecil ya. For example untuk sampling oke gitu ya, tapi untuk realnya nggak bisa. Ya untuk realnya nggak bisa, sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan apa, menggunakan data apa sorry, menggunakan program jadi gitu loh, beli program ya, beli program, analisisnya yang menganalisis bla 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 bla, program jadi, mahal harganya jelas Saudara ya. Tapi tentunya lebih terjamin, karena apa? Karena mereka memang mainannya di situ vendornya, ya vendornya mainannya di situ. Oke ya? Nah, sekarang kita akan coba lihat membandingkan ya arsitektur data warehouse satu, kita akan lihat arsitektur dasarnya. Nah, kalau Anda melihat kita melihat di arsitektur dasar data warehouse ya, ini akan menampilkan sebuah tampilan di mana ini sederhana ya, user dapat langsung akses data. Wah, gitu ya. User dapat langsung mengakses data yang diambil dari beberapa search melalui data warehouse. Ini user ya, ini ada report, ini ada mining-nya gitu ya, kemudian ini data source-nya, ini warehouse-nya. Ya, kalau data source kan dari mana aja Saudara ya, dari OS, dari flat file, dari masuk semua ya, berbentuk metadata, summary ya, ada view datanya dan sebagainya, kemudian diambil tuh oleh user. Ini warehouse. Kalau LTP itu langsung database biasa. Jelas itu ya? Sudah ada gambaran? Jadi kalau Anda bikin apa namanya, bikin database gitu ya, database untuk satu aplikasi tertentu sebetulnya adanya di sini, di data sources, belum masuk ke warehouse. Oke, ya ini gambarannya. Nah, sekarang bagaimana kalau warehouse dengan menggunakan staging area? Ya, tahu staging area ya? Oke, bayangkan Google deh, Google ya. Oke, kira-kira Google punya staging area nggak? Punya ya. Waduh, kalau Google nggak punya staging area bagaimana? Ya, triliunan datanya Saudara ya. Jadi penambahan data sehari itu bisa orang akses ke Google itu ya kita nggak bisa prediksi ya, tapi mereka bisa ngitung tuh. Ada staging area, menyederhanakan proses pembuatan summary dan manajemen secara umum. Artinya, staging area itu ada area yang dipakai untuk ngolah dulu. Nah, gitu loh Saudara ya. Untuk ngolah dulu sebelum lari ke warehouse. Jadi prosesnya lebih cepat saat user itu ngambil. Nggak numpuk di warehouse-nya. Katakanlah gini, katakanlah ya, ini ada pengepul barang rongsok, gudang gitu ya, gudang. Ini kalau pemulung, pemulung jual, ya saya punya saudara yang apa namanya bisnis barang rongsok, ya ratusan juta, miliaran omsetnya, saudara nggak main-main ya, dari rongsok gitu. Itu kalau pemulung datang itu nggak dia bawa dari karung kemudian gubrak masuk, enggak. Diolah dulu ya, botol yang seukuran gitu kan, dipisah-pisahkan dulu. Ya, dikemas dulu, di-packing dulu, ya, botol ukuran 600, botol ukuran 1 liter, ya, botol yang kecil-kecil dan sebagainya, kardus dan sebagainya dengan berbagai tipe dipisah-pisahkan dulu. Itu namanya staging area. Jelas ya? Itu staging area. Ini menggunakan staging area ya.
Nah, sekarang arsitektur warehouse dengan menggunakan staging area dan data mart. Pernah dengar nggak data mart, saudara? Ayo, ayo, data mart. Nah, ya, sekarang kita lihat dulu ya konsep konsep arsitekturnya. Yang namanya data mart, kalau kita nggak mengkaitkan dengan warehouse nih ya, data mart, maka ini nggak ada warehouse-nya wis ya, nggak ada warehouse-nya. Hilangin aja warehouse-nya ya. Ini data source, data mart, user. Maka data mart ini adalah apa? Adalah sebuah area data yang dipakai untuk memisahkan ya database yang satu dengan database yang lain. Jadi dari database besar itu nggak langsung masuk satu gudang data kemudian usernya akan enggak, udah dipisahkan gitu loh dalam database-nya. Makanya dikatakan data mart merupakan subset dari data resource. Nah, jelas ya? Nah, ini biasanya dipakai untuk tujuan yang spesifik. Ingat, ini kan bukan data transaksi ya. Warehouse itu dipakai, user itu ngambil ya untuk apa? Sebagai analisa data. Kalau yang sebelah kiri ini bikin transaksi, set lari ke sini. Nah, ini narik datanya. Area kiri kita nggak tuliskan, ini transaksinya yang area sebelah kiri. Ya, yang kita bikin yang area sebelah kanannya, saudara, yang kita buat. Nah, cukup jelas ya. Jadi kalau Anda melihat data mart-nya buat apa? Data mart ini adalah subset ya, subsetnya dari resource. Tujuannya apa? Ya, mendukung menginformasikan data yang spesifik. Penjualan sendiri ya, pemesanan sendiri ya, gudang sendiri. Kira-kira seperti itu. Oke. Sekarang sumber datanya dari mana? Sumber data untuk data warehouse. Nah, ya data operasional dalam organisasi ya, misalnya basis data pelanggan, produk, ya, dan sumber eksternal, internet, basis data komersial dari mana saja. Itu sebagai warehouse kita. Anda jangan berpikir bahwa satu perusahaan itu nggak butuh informasi dari internet. Waduh ya, di luaran pesaing itu sangat sangat memberikan informasi ya. Pesaing melakukan A, kita harus bagaimana. Oh, dia meluncurkan produk baru, kita harus bagaimana dan sebagainya. Jadi sumber datanya tidak terbatas ya, bisa dari mana saja. Nah, berbagai data yang berasal dari sumber yang digabung tadi, di-combine, diproses ya oleh manajer warehouse, disimpan dalam basis data sendiri. Nah, selanjutnya apa? Ya, perangkat lunaknya. Ya, online analytical processing dan data mining dapat dipakai untuk mengakses warehouse. Yang minggu lalu, 2 minggu terakhir kita sudah bahas, saudara. Ya, bagaimana berbagai perusahaan itu dia berusaha untuk mencari tahu dan mencuri tahu. Mencuri tahu ya. Supaya apa? Supaya dia terdepan dalam bisnisnya. Ini perang dagang ya, perang dagang Amerika sama Tiongkok, perang dagang. Ya, mereka apa? Rebutan 5G, saudara ya. Ya kan? Rebutan 5G. Amerika sama Tiongkok tuh. Wah, ada perang dagang luar biasa tuh. Nah, ini menjadi satu informasi yang kita bisa dapatkan khususnya kalau nanti Anda berkiprah gitu ya dalam menganalisa data atau misalkan Anda punya tugas nanti di satu tempat di mana Anda bekerja itu Anda narik data, ya tentunya kita nggak bisa sudah nggak bisa lepas dari sini, ya kita nggak bisa lepas dari warehouse, sudah otomatis kita ada di sini. 11 ya. Nah, ini prinsip data warehouse ya, ini ilustrasi-ilustrasi saja
Sumber data internal, sumber data operasional, sumber data eksternal. Ya, ini manajer warehouse, ya, perangkat elektronik sistem, pelaporan, pengembangan aplikasi, dan sebagainya. Kemudian sifat warehouse, ya, awas, multidimensional. Multidimensional, yang artinya apa? Terdapat banyak lapisan, kolom, dan baris. Nah, ini kan berbeda dengan tabel relasional yang berdimensi 2, cuman kolom baris doang. Jelas ya, saudara ya? Ya kan? Nah, kalau kita lihat ya, ini Jawa Tengah, Jawa Barat, gitu ya. Tahun ke N, N-1, N-2, N-3, gitu ya. Kita kalau akreditasi di prodi itu, ya, N sampai apa namanya, eh, N-1, ya, N-2, data tuh diambilin lagi. Ya, makanya sekarang kita sudah mencoba membuat satu kebijakan, ya, proses di mana prosesnya adalah supaya data-data apa namanya, setiap proses yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan, nah, itu terarsip dengan baik, gitu. Terarsip dengan baik. Jadi kalau kita perlu data tuh nggak keder, ya. Datanya ada, tapi kalau naruhnya nggak bener kan keder juga. Nah, terarsip dengan baik, ya, semua tercatat dengan baik. Itu konsep warehouse sebetulnya, gitu ya. Nah, berdasarkan susunan yang seperti itu, kita gampang nyarinya. Betul nggak? Motong-motongnya itu gampang, saudara. Kebayang ya? Nah, ini warehouse ya. Lalu, berapa jumlah produk satu terjual Jawa Tengah pada tahun N-3? Wah, Jawa Tengah produk satu. Ya, N-3. Oh, adanya di sini nih. Oh, adanya di sini N-3. Jelas ya? Oke. Ya, baik. Ya, multidimension database structure. Anda bayangkan. Ya, silakan dianalisis saja. Bentuknya seperti ini. Betul ya? Ya kan? Sales, margin, ya. Ini EV, VCR, East West, so totalnya bagaimana, ya, actual sales-nya, tinggal masuk ini data nih. Kalau datanya bentuknya 2 dimensi, waduh, ya kayak Excel, saudara, ya, bentuknya 2 dimensi. Baik, ini multidimensional ya. Jadi kalau kita melihat ya tampilannya seperti ini. Nah, gimana cara bikin warehouse? Pertanyaannya, ya, gimana cara bikin warehouse? Warehouse dapat dibangun sendiri menggunakan perangkat pengembang aplikasi ataupun dengan perangkat lunak khusus. Ya, ada perangkat lunaknya. Makanya kan kita mau apa namanya, mau murah apa mau mahal gitu ya. Kalau kita mau mahal ya beli. Ya, kalau mau murah bikin, Saudara. Ya, beberapa perangkat banyak ya. Ini banyak ya. Sekarang mungkin sudah berbuncuran lagi ya. Jadi HP muncul, ya, ada Flowmark, ada IBM, ya, ada Searchpoint, ya, banyak lah ya. Kemudian petunjuk membangun data warehouse. Ya, ini sebetulnya adalah misi, visi misi perusahaan sebetulnya ya. Ini gambaran umum saja. Pertama adalah menentukan misi dan sasaran bisnis ya bagi pembentukan warehouse. Jadi tentukan dulu ya, kita buat sesuatu nggak menentukan sasaran bisnisnya, wah ribet juga kan. Terus diidentifikasi data dari basis data operasional sumber lain yang diperlukan. Tadi ya yang sudah saya singgung. Item-item data dalam perusahaan dengan melakukan standarisasi penamaan data dan maknanya, labeling. Labeling data. Ya, merancang basis data, bikin kebijakan. Bagaimana mengarsipkan datanya, narik data, meletakkan basis data ke dalam basis data warehouse. Jadi sebetulnya kalau kalau kita lihat pentingnya apa? Kalau kita melihat di kejangka pendek, mungkin kita tidak melihat, buat apa sih data warehouse? Tapi kalau perusahaan itu sudah visinya ke depan, saudara, dia berpikir bahwa ke depan itu persaingan sudah semakin berat, mau tidak mau dia sudah harus berpikir tentang konsep warehouse. Ya, kalau enggak ketinggalan.
ya. Ini warehouse ya. Oke, nah MAT. Nah, bagian dari warehouse yang mendukung kebutuhan tingkat departemen atau fungsi bisnis. Ya, ini ada yang ahli-ahlinya ada MAT ya, data MAT. Fokus hanya kebutuhan pemakai yang terkait dalam departemen tertentu. Ya, biasanya nggak mengandung operasional rinci. Sedikit informasi kalau dibandingkan dengan warehouse. Ya, lebih mudah dipahami di navigasi. Nah, biasanya yang Anda buat adalah ini. Konsep yang masih kita buat tuh seputar MAT ini. Belum lari ke warehouse belum. Ya. Kalau warehouse tuh sudah kelasnya udah enterprise. Sudah menyeluruh. Ya. Nah, ini MAT ya. Nah, kalau Anda lihat, fokus kita kan di area tertentu yang kita buat. Anda nggak mungkin membuat untuk satu perusahaan bikin aplikasi, gitu kan? Oke, ya. Nah, contohnya ya ada smart banyak lah ya. Contohnya silahkan nanti Anda bisa cari sendiri. Nah, kemudian kita akan lari, ini bagian dari warehouse yang untuk dipakai buat menganalisisnya ya. Adalah online analytical processing. Ini jenis pemrosesan yang memanipulasi dan menganalisis data bervolume besar. Ya, ini big data ini sebetulnya. Ya, disebut analisis data multidimensi. Jelas ya? Data multidimensi itu data yang bisa dimodelkan sebagai atribut dimensi dan atribut ukuran. Contoh atribut dimensi itu nama barang, warna barang, ukuran jumlah barang. Bayang ya? Sebetulnya ya bagian-bagian ini yang sudah Anda kenal, tapi kalau kita, oh iya ternyata, oh ini nih adalah atribut dimensi, ya. Anda memberikan apa namanya, memberikan atribut ya terhadap sebuah data ya itu akan menentukan seberapa besar dimensinya. Ya, contoh obat. Ya, obat ya. Obat itu bisa diklasifikasikan macam-macam nih pertama. Ya, pertama adalah obat bebas, obat tidak bebas. Tidak bebas yang harus dengan resep, ya. Terus apa lagi yang kedua? Yang kedua adalah apa namanya? Produknya dalam negeri, luar negeri. Ya, lalu yang ketiga, jenis. Ya, obat keras atau enggak. Obat yang bisa dikonsumsi bebas atau ada aturan dan sebagainya. Waduh, itu dimensi namanya. Ya, makanya kalau kita bikin apa namanya memberikan atribut terhadap sebuah data harus hati-hati, gitu ya. Kenapa? Ya karena kalau kita terlalu banyak memberikan atribut, data menjadi nggak jelas spesifiknya. Ini saya mau bikin atributnya ini mengarah kemana nih datanya? Tapi kalau terlalu sedikit atributnya, ya mempersempit dimensinya. Semakin lengkap dimensinya, saya bisa memberikan spesifikasi laporan yang lebih luas. Jelas ya? Nah, ini contoh data dua dimensi. Dua dimensi mah gampang lah ya. Dua dimensi kan Anda udah sering bikin ya, tabel-tabel biasa. Kota, triwulan, jelas ya, Kudus, Magelang, Semarang, berapa, triwulan 1, berapa. Ya, tabel biasa, ini mah tabel biasa ya. Gitu kan. Nah, kemampuan OLAP ya, kemampuannya. Pertama adalah konsolidasi. Konsol ya. Nah, ini melibatkan apa? Pengelompokan data. Sebagai contoh, kantor cabang dikelompokkan kota, provinsi. Itu konsolidasi. Transaksi tinjau menurut awal, tahun, triwulan, bulan. Ya, kadang istilah roll up digunakan untuk konsolidasi. Istilahnya tuh roll up. Itu consolidation ya. Lalu drill down. Kebalikan konsolidasi memungkinkan data yang ringkas dijabarkan jadi data yang lebih detail.
satu data ya, satu data. Itu isinya kebayang ya. Kalau dimensinya luas, data itu dapat dijabarkan menjadi data yang lebih detail. Nah, slicing and dicing. Ingat di Excel ya, di Excel kita saat itu nggak bahas sampai pivot ya, karena memang waktunya sangat-sangat terbatas ya. Cuma 6-7 pertemuan buat Excel-nya nggak keburu. Nah, kalau Anda sudah lari ke konsep pivot, bagaimana satu tabel yang besar di Excel, itu kita bisa ekstrak, saudara. Bisa diekstrak si tabelnya. Ya, dikenal dengan pivoting. Nah, ini adalah bagian yang paling penting dalam pelaporan. Melihat data dari berbagai sudut pandang. Nah, kalau udah multidimensional, ya, atas, kiri, kanan, bawah, depan, belakang, itu multidimensional. Ya. Contoh tabel pivot. Ya, ntar lihatlah di Excel ya, pivot. Barangkali ada yang sudah sering pakai ya. Ini contoh tabel pivot ya. Ini tabel bawah nih. Ini tabel bawah ini sumber data tersebut gitu ya. Kalau jadi pivot, wah gitu ya. Kita bagi rasanya ya, stroberi, mangga, nanas. Ya, lalu sirupnya biasa, rendah kalori. Betul ya? Rendah kalori biasa jenis. Totalnya berapa? Lebih enak nggak ngelihatnya? Lebih enak ya, saudara ya? Nah, berarti apa? Ya, kita bayangkan kalau Anda bikin sebuah aplikasi kemudian bisa nggak menampilkan laporan aplikasinya? Nggak bisa, Pak, gini, gini, gini. Wah, Anda belum lari ke pivoting, laporan belum bisa dipakai apa-apa. Top manajemen mana mau ngelihat tabel model yang bawah begini ribet. Wah, saya mau data ringkasannya, saya nggak butuh data begini. Jelas ya? Kebayang nggak sama Anda? Kebayang. Ya. Oke ya. Nah, hierarki dimensi drill down. Wah, drill down ya, drill down tuh ke bawah. Tahun, triwulan, bulan ya, nama hari, hierarki waktu, hierarki lokasi ya, ini hierarki lokasi. Wilayah, negara, provinsi dan sebagainya. Kalau cabang kan ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta misalkan ya, di Sumatera itu turun ke kota itu hierarki lokasi. Ya bebas, tergantung keinginan kita gitu. Bisa nggak kamu bikin laporan bulan tertentu? Nggak bisa, Pak, laporannya detail. Wah, lah sih. Repot sudah ya, bikin laporan kok detail gitu kan, cuma detail doang, cuma narik data doang gitu ya, pakai data grid gitu. Oke ya. Software rollup banyak ya, Oracle, Cognos, Info banyak lah ya, Sybase banyak sekali. Ya sekarang mau udah bermunculan ya lebih banyak lagi. Paham ya? Sampai sini paham ya, sudah ya? Nah ini apa sih sebetulnya kegunaan dari warehouse-nya sendiri ya? Ini sudah sampai di bagian akhir. Artinya bahwa kita nggak bisa melepaskan informasi itu dari informasi yang multidimensi. Kalau kita bermain hanya di segmen internal saja, ya kita masih dalam alur OLTP tadi ya, saudara, MAT gitu kan. Nah, sebetulnya kita bisa membuat dalam ruang lingkup yang lebih luas. Nah, ruang lingkup yang lebih luas itulah yang nantinya akan mengarah ke big data. Ya, jadi kita jangan langsung wah big data enggak gitu. Isinya sebetulnya apa di dalamnya itu apa sebetulnya dalamnya. Nah, dalamnya itu ya di mining, ditarik, dianalisis ya untuk informasi kebutuhan manajemen melakukan kebijakan. Itu sebetulnya isi daripada big data intinya itu. Ya, baik demikian penjelasan dari saya. Belum ya, belum ada tugas. Nanti next week baru kita lihat konsep tugasnya untuk 4 minggu terakhir. Saya akan susun dulu supaya nanti bisa lebih terstruktur. Sekian informasi yang bisa saya berikan.
di pertemuan, hari ini minggu yang ke-10 semoga bermanfaat ya. Akhir kata saya sampaikan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.